Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita kembali akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di dalam bab yang kedua tentang adab, dan kita juga masih meneruskan pembahasan tentang adab dan akhlak terhadap pasangan yang syar'i, pasangan suami istri. Yang pembahasan kita masih seputar tentang hak-hak suami istri, dan telah berlalu pembahasan hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Demikian pula telah berlalu sebahagian pembahasan hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri, dan tersisa beberapa hak-hak lainnya yang kita akan bahas insyaallah ta'ala ke depannya. Berikut ini kita akan sebutkan hak suami yang wajib ditunaikan istri adalah senantiasa berada di rumah suami, senantiasa tetap menetap di rumah suami, selalu tinggal menetap di rumah suami dan tidak keluar dari rumah tersebut kecuali dengan izin suami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 23, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah berfirman, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ayat ini memerintahkan terkhusus kepada para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ummahatul mukminin, yang ini juga terarah kepada wanita-wanita beriman, wanita-wanita Islam, agar mereka tinggal di rumah-rumah mereka, di rumah-rumah suami mereka, dan tidaklah mereka keluar dari rumah suami tersebut
kecuali dengan izin sang suami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan demikian pula tatkala hendak melakukan kebaikan-kebaikan di luar rumah, seperti contohnya berbelanja, seperti contohnya keluar untuk sholat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita katakan hal yang terbaik bagi wanita adalah mereka sholat di rumah-rumah mereka. Wanita adalah fitnah, ujian bagi laki-laki. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa'i." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak tinggalkan sebuah ujian berat yang bisa memudaratkan para laki-laki ketimbang wanita. Jadi wanita merupakan ujian yang berat bagi laki-laki. Sampai-sampai syariat ini menyatakan tidaklah keluar seorang wanita keluar rumah melainkan dia dihiasi dan diperindah oleh syaitan keluar rumahnya. Sehingga syariat ini memotivasi bagi para wanita agar mereka sholat di rumah-rumah mereka. Bahkan rumah mereka itu lebih afdol bagi mereka. Rumah mereka lebih afdol bagi mereka untuk melakukan salat-salat fardu mereka. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja bagi para laki-laki dilarang bagi mereka untuk melarang para wanita untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dilarang bagi laki-laki untuk melarang hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang tujuan mereka adalah untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa idza sta'zanat imra'atun ahadikum wa idza sta'zanat imra'atu ahadikum ilal masjidi fala yamna'ha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala dari masjid-masjid Allah. Namun apabila istri salah seorang di antara kalian atau wanita salah seorang di antara kalian minta izin untuk ke masjid, maka janganlah ia melarangnya demikian. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang para laki-laki untuk mencegah
dan menghalang-halangi hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ingin sholat berjamaah di masjid, ketika mereka ingin beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tatkala mereka ingin memakmurkan masjid Allah dengan menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian ilmiah, majelis ta'lim di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi laki-laki ya untuk melarang mereka. Hanya saja hadis ini juga memberikan isyarat kepada para wanita untuk wajibnya minta izin kepada para suami dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjid, apabila istri salah seorang di antara kalian minta izin kepada kalian ya untuk ke masjid. Ini menunjukkan bahwa wanita, istri, ketika mereka ingin keluar rumah, bahkan ya untuk beribadah di luar rumah, dan itu di tempat yang paling mulia yaitu rumah Allah, masjid Allah Subhanahu wa taala, maka tetap mereka harus minta izin. Tentunya lebih lagi ya tatkala mereka keluar rumah bukan ke tempat yang mulia, maka lebih wajib bagi mereka untuk minta izin kepada suami. Hanya saja bagi para suami ya, mereka tidak boleh menghalang-halangi istri-istri mereka untuk ke masjid Allah, beribadah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Yang sangat mampu dan boleh untuk dilakukan oleh seorang suami tatkala mendapatkan istri mereka hendak beribadah di masjid Allah, maka cukup mereka memberikan motivasi. Para suami memberikan motivasi kepada para ya istri agar mereka sholat di rumah-rumah mereka, ya, di rumah mereka, karena rumah mereka itu lebih afdol ya ketimbang sholat di masjid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini dihasankan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, bahwasanya istri dari Abu Humaid As-Sa'di yaitu Ummu Humaid pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhibbu an usalliya ma'aka jama'atan, atau kama qalat, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat suka salat berjamaah bersama Anda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i, sungguh aku tahu bahwasanya engkau itu sangat suka salat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun salatmu di rumahmu, maksudnya di tempat kamar yang khusus, itu lebih baik bagimu daripada salat di ruangan atau kamar
kamar utama. Kemudian wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan salatmu di ruangan tengahmu itu lebih baik bagimu ketimbang engkau salat di ruang depan rumahmu, maksudnya di ruangan yang ada di depan, itu ruangan tamu. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Dan salatmu di ruangan depan rumahmu, maksudnya di ruangan depan dari rumahmu, itu lebih baik ketimbang salatmu di masjid kaummu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu itu di masjid kaummu lebih baik bagimu ketimbang salatmu di masjidku. Masya Allah. Padahal kita tahu ya, salat di masjid Nabi SAW itu pahalanya 1000 kali salat di masjid yang lainnya. Demikian. Nah, ini motivasi ya, agar para wanita mereka salat di rumah-rumah mereka. Oleh karenanya ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Masjid yang terbaik bagi wanita adalah bahagian dalam rumah mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini menunjukkan ya bahwa semakin tersembunyi wanita tersebut, maka itu lebih afdal bahkan di dalam beribadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Semakin tersembunyi, semakin jauh dari campur baurnya wanita tersebut dari laki-laki yang bukan mahram mereka ketika beribadah salat, maka itu lebih baik bagi mereka. Lebih baik tentunya, lebih besar pahalanya bagi mereka. Namun andaikan mereka memilih untuk salat di masjid, maka tidak boleh bagi laki-laki untuk melarang mereka untuk salat di masjid, karena itu adalah rumah-rumah Allah. Dan siapapun dari hamba-hamba Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka mereka berhak untuk ya memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula dalam Kitabus Shalah di nomor urut hadis 139, Allah berfirman, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idzanu lin-nisa'i bil-laili ilal masajidi." Berikanlah izin bagi para wanita di malam hari untuk menuju masjid-masjid Allah. Biarkan demikian. Karena mereka hendak memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa para istri ya hendaklah mereka meminta izin kepada suami mereka ketika mereka keluar rumah. Demikian. Ke masjid saja ya, ke masjid saja itu diwajibkan untuk minta izin. Dan Rasulullah mengatakan kepada para suami, berikan izin kepada para wanita ya untuk ke masjid di malam hari. Demikian ya. Berikan izin menunjukkan sebelumnya dimintai izin. Ya. Ke masjid saja harus minta izin, apalagi ya selain ke masjid. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ketika seorang istri dia diberi izin oleh suami untuk keluar rumah, maka wajib baginya untuk beradab dengan adab syar'i ketika di luar rumah. Seperti contohnya, dia harus menutup seluruh auratnya, tidak membuka sebahagian auratnya dan tidak menutup sebahagian auratnya. Dia wajib untuk memakai pakaian yang tidak ketat, yang dia tidak membentuk anggota-anggota tubuh yang itu merupakan auratnya. Wajib pula baginya untuk menggunakan atau memakai pakaian yang tidak terawang, yang tidak tipis, sehingga transparan terlihat secara samar-samar bagian dalamnya, auratnya. Begitu juga wajib bagi wanita tersebut untuk memakai pakaian yang tidak menggoda bagi para laki-laki, yang menarik perhatian bagi para laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak boleh baginya untuk memakai wewangian yang ini bisa tercium oleh para laki-laki aromanya. Yang kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fa innaha zaniyah fahiya zaniyah. Kata Nabi SAW, au kama qala, yang artinya wanita mana saja yang berwangi-wangian, berparfum ria, lalu dia melewati orang-orang agar mereka mencium baunya, mencium aroma wanginya, maka dia adalah pezina. Demikian. Dan tidak boleh baginya pula ketika keluar rumah tersebut dia berdesak-desakan, sehingga ini akan bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bersentuhan atau tersentuh atau mengakibatkan terjadinya persentuhan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya ketimbang ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Dan ini tentunya ancaman berlaku bagi para wanita. Demikian, ya. Dan tidak boleh baginya berduaan ketika dia keluar rumah tersebut dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya ada mahramnya. Demikian. Begitu juga ketika diizinkan untuk keluar rumah dan itu menempuh jarak safar, maka tidak boleh dia bersafar tanpa mahramnya. Nabi SAW bersabda, wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh wanita itu bersafar kecuali bersama mahramnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adab-adab syar'i ketika keluar rumah wajib bagi wanita untuk mereka penuhi adab tersebut.
Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun bila mereka tidak memiliki keperluan untuk keluar rumah, maka hendaklah mereka berada di rumah-rumah suaminya. Itu telah memenuhi perintah Allah dan mereka mendapatkan pahala insyaallah ta'ala. Andaikan mengharuskan untuk keluar rumah seperti belanja untuk dimasak hari itu atau untuk dimasak ya di hari-hari berikutnya, atau belanja keperluan-keperluan yang lainnya yang sangat penting, maka hendaklah dia keluar rumah dengan membawa izin dari suaminya, ya, atas dasar kerelaan suaminya. Demikian, ya. Andaikan suaminya tidak ada di rumah, maka hendaknya ia sebelum keluar rumah, ya, menghubungi suaminya. Sekarang alhamdulillah, ya, media komunikasi begitu banyak, ya, bisa lewat telepon, bisa lewat SMS, ya, bisa lewat video call, bisa lewat chatting WhatsApp, bisa media sosial yang lainnya. Demikian, sangat mudah, ya. Maka gunakan fasilitas-fasilitas ini, media-media ini untuk, ya, kebaikan-kebaikan. Maka tentunya itu akan bernilai pahala pula, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi wajib bagi wanita, dan ini merupakan hak suami, adalah mereka para wanita, para istri tersebut minta izin kepada, ya, suami ketika keluar rumah, walaupun, ya, mereka beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun mereka harus beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi mereka, ya, untuk tetap minta izin kepada suami mereka. Hanya saja para suami tidak boleh menghalangi mereka dari masjid Allah tersebut, kecuali ternyata ketika keluar rumah wanita-wanita tersebut, istri-istri tersebut, mereka melakukan pelanggaran terhadap adab-adab syar'i, seperti memakai wangi-wangian, ya, seperti memakai wangi-wangian, ya, seperti membuka sebahagian auratnya, seperti menggunakan pakaian yang tidak layak, ya, yang transparan, yang ketat, maka boleh bagi sang suami atau wali dari wanita tersebut untuk menghalanginya, bukan karena tujuannya untuk ke masjid Allah Subhanahu wa taala, tapi menghalanginya karena dia tidak memenuhi syarat-syarat syar'i, adab-adab syar'i ketika keluar rumah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Insyaallah ta'ala kita cukupkan dan kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif tapi lewat, ya, tulisan, maka silahkan kirimkan, ya, tulisan pertanyaan lewat tulisan ke nomor berikut ini, 08 12 12 12 8834, atau di nomor yang lain 0852 61 90 41 77. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizakallahu ta'ala
Ustadz, izin bertanya bagaimana keadaan seorang istri yang memohon agar suami mengizinkan ibunya tinggal serumah dengannya dan dibolehkan oleh sang suami. Namun dalam muamalah sehari-hari, sang suami sering tersakiti dengan lisan mertuanya. Dan sang istri pun tak mampu untuk membahasakan hal itu kepada ibunya. Dan dalam keadaan selama 2 tahun lebih menikah, sang istri sangat sulit untuk tunduk dan patuh kepada sang suami. Dan sangat mudah dan baik dalam mempergauli ibunya. Qadarullah, saat ini sang istri bekerja dan sang suami belum bisa memenuhi nafkah penuh kepada istrinya. Padahal sang suami sudah berusaha mencari nafkah, namun demikian takdir Allah, ya, belum mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan pada puncaknya sang istri mengatakan, kalau engkau tak suka dengan kami, pergilah dari rumah ini. Bagaimana status istri seperti ini, Ustaz? Sang suami khawatir karena pernah mendengar hadis bahwa seorang suami yang takut menceraikan istri yang durhaka akan ditimpa kemiskinan. Mohon bantuan menjawab keluh kesah sang suami, Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fik barakallah. Wa anta hafidhakallah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Terjadinya hal seperti ini tentunya dikarenakan sang istri kurang atau tidak sama sekali mendapatkan siraman rohani. Dia tidak mendapatkan kajian-kajian Islami, sehingga dia berani untuk mengucapkan hal seperti ini. Padahal hal itu merupakan bentuk kedurhakaan kepada suami. Andaikan sang suami mau dan hendak bersabar, tentunya itu lebih baik baginya. Bersabar dan tentunya melakukan upaya-upaya agar sang istri kembali menjadi seorang wanita yang salihah. Nah, tentunya diantaranya adalah pertama, sang suami menampakkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, mencari nafkah, membanting tulang, ya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya seperti contohnya, ya dia terus bekerja dan tidak kembali kecuali di waktunya. Demikian, ya. Terus bekerja dan dia tidak kembali kecuali memang di waktu kembali pulangnya. Nah, ini dia, ya. Jadi menampakkan tanggung jawab. Dan itu merupakan kewajiban. Sebenarnya bertanggung jawab, ya, memberikan nafkah itu adalah kewajiban. Dengan menampakkan sebenarnya adalah upaya, ya, dalam pandangan mereka bahwa sang suami adalah telah berusaha dengan semampunya, ya, untuk menafkahi keluarga. Dan miliki mutu sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu. Cukuplah seseorang itu berdosa ia menyia-nyiakan siapa saja yang menjadi tanggungannya, tanggungan nafkahnya. Baik, ya. Jadi bersemangat untuk mencari nafkah. Demikian, dan tidak pulang kecuali di waktunya. Kemudian, ya, jika mampu
agar istri jika mampu, saya ulangi, jika mampu ya untuk menolak ya pemberian istri sumbangsihnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, maka silahkan, ini bagus ya. Maka ketika istri barangkali karena merasa kurang dari kebutuhan rumah tangga tersebut, maka istri pun mengeluarkan sebagian hartanya dari hasil usahanya, dari pekerjaannya, maka anggap itu sebagai hutang untuk kewibawaan. Anggap itu sebagai hutang. Demikian. Anggap itu sebagai hutang. Jadi ketika istri memberikan uangnya, hartanya untuk memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga, maka sampaikan kepadanya berapa yang digunakan, sekian ratus ribu rupiah atau sekian juta, maka katakan ini abang berhutang. Ya, demikian. Yang akan dibayar tentunya, karena itu tanggung jawab. Kemudian adapun ya kewajiban untuk menanggung mertua, orang tua istri, maka tidak ada kewajiban. Maka bila sang mertua ya membutuhkan biaya-biaya, maka sampaikan kepada istri agar ia mengeluarkan biaya dari hartanya sendiri. Dari hartanya sendiri, ya, demikian. Ya keluarkan, karena tidak kewajiban. Ya mungkin perlu juga disampaikan ya alasannya, dikarenakan ya saat ini penghasilan yang menurun atau dikatakan kurang, jadi tidak bisa untuk memberikan biaya kepada mertua. Nah seperti itu. Barangkali ini pula lah yang membuat ya mertua ini meremehkan ya menantunya, di mana ternyata dilihat menantunya ini ya tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga dia pun meremehkan, mencela, merendahkan, menghina, demikian. Seperti itu. Ya. Baik. Nah tentunya jika pun mendapatkan hal seperti ini dari mertua, maka bersabarlah, ya, bersabarlah dan terus berusaha, ya, terus berusaha, ya, untuk kewajiban-kewajiban pemberian nafkah dalam rumah tangga, maka sekuat tenaga untuk dipenuhi. Apabila sang istri mengeluarkan biaya dari hartanya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, maka anggap itu sebagai hutang. Demikian. Nah, itu untuk kewibawaan. Nah, kemudian berusaha untuk membayarnya. Berusaha semampunya untuk membayarnya agar tidak menjadi ya bahan perendahan, ya, sebagai bahan ya penghinaan, seperti itu. Baik. Ya, terus berbuat baik kepada mertua, ya, demikian pula berbuat baik kepada istri. Adapun hadis tadi yang mengatakan mempertahankan seorang istri yang durhaka ini akan menyebabkan kemiskinan, wallahu taala alam, saya belum pernah dapatkan hadisnya. Andaikan itu pun sahih, ya barangkali saya akan menerima, namun saya belum pernah mendapatkannya sehingga saya belum bisa meyakininya. Demikian. Yang jelas ya, bersabar atas keburukan istri, ya, kekurangan istri, kejelekan dari tabiatnya, karakternya, maka hal ini termasuk yang dianjurkan oleh Nabi untuk bersabar kemudian melihat kepada kebaikannya, bukan kekurangannya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiyah minha akhara. Janganlah ada seorang wanita, janganlah sampai ada seorang laki-laki beriman membenci istrinya beriman. Ya. Istrinya yang beriman.
Apabila dia tak suka dengan salah satu karakternya, maka dia bisa ridho dari yang lainnya. Lihat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan untuk tidak membenci istri yang memiliki kekurangan. Ya. Seorang suami, ya, dimotivasi untuk tidak membenci istri yang memiliki kekurangan, namun melihat kepada kelebihannya sehingga dia bisa ridho dengan kelebihan tersebut. Demikian, ya. Artinya ini harus ada kesabaran lebih dahulu. Seperti itu, ya. Demikian. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada laki-laki yang memiliki kasus seperti ini, ya, menjadikan istrinya menjadi istri yang salihah, ya. Demikian pula mertuanya, ya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, izin bertanya, bagaimana cara istri bisa mendengarkan suaminya daripada ibunya? Mohon dijawab Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan istrinya istri yang salihah. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan istrinya adalah wanita terbaik. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wanita terbaik tersebut adalah, ya, khairun nisa'i allati idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Qurtubi, demikian pula Imam At-Tabari, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita terbaik itu adalah wanita yang apabila engkau melihatnya maka ia menyenangkanmu, apabila engkau memerintahkannya maka ia mentaatimu, apabila engkau tiada di sisinya maka ia menjagamu pada dirinya dan hartamu. Demikian, seperti itu. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menguasai hati-hati para hamba, yang hati-hati para hamba itu ada di antara jari jemari Allah, yang dia membolak-balikkan hati-hati tersebut kepada apa saja yang dia kehendaki. Demikian. Nah, ketika menyadari hal ini maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan istri itu adalah istri yang salihah, istri yang menjadi wanita terbaik, seperti itu. Kemudian yang kedua, menjaga kewibawaan diri. Yang tadi sudah kita sebutkan, ya, dalam jawaban pertanyaan yang kita jawab di pertanyaan pertama, bahwa ya, menjaga kewibawaan di hadapan istri, yaitu dengan menanggung seluruh tanggung jawab suami, ya, memenuhi hak-hak istri, ya, memberikan nafkah semampunya sesuai dengan kemampuan. Bila ada kelebihan maka dilebihkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra.
Hendaknya orang yang memiliki kelapangan itu memberikan nafkah dari kelapangannya. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya, maka berilah nafkah dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Tidaklah Allah memberikan beban kepada sebuah jiwa kecuali sesuai dengan apa yang dimampuinya, apa yang telah Allah berikan kepadanya. Semoga Allah ya memberikan kemudahan setelah kesulitan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ketika ada kelapangan diberikan berdasarkan kelapangan. Ketika sempit sampaikan ya bahwa ini yang dimampui. Maka untuk bersabar. Seperti itu. Berusaha. Ya, bertanggung jawab. Dan sekuat tenaga untuk memenuhi hak-hak istri, tanpa banyak menuntut hak-hak diri sendiri. Ya, demikian. Dan jangan meminta-minta kepada istri. Ya. Maka andaikan pun istri mengeluarkan harta miliknya sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka anggap itu sebagai hutang yang dijanjikan untuk dikembalikan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini menjaga kewibawaan diri. Nah, dengan seperti itu, maka istri insyaallah taala mengetahui ini suami yang berwibawa. Suami yang bertanggung jawab. Dengan seperti itu insyaallah taala dia akan ya mudah-mudahan ya dia akan menghormati suami, ya dia akan menghormati suaminya, seperti itu. Ya, selain tadi doa, ya jangan lupa doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, bolehkah seseorang menggunakan nama Salahuddin, Nasiruddin, Syamsuddin, Azharuddin, Najmuddin? Wallahu ta'ala alam. Salahuddin maknanya adalah bagusnya agama. Nasiruddin artinya penolong agama. Syamsuddin artinya adalah mentari agama. Najmuddin artinya bintang agama. Ya. Nah, untuk Nasiruddin ini yang pernah terjadi ya komentar para ulama dan diberikan catatan atas hal ini. Ya. Karena ini memang terlalu berlebihan ya bila dikatakan penolong agama. Ya. Namun jika Salahuddin ya bagusnya agama, maksudnya ini adalah doa agar orang yang bernama dengan nama ini itu menjadi bagus agamanya, maka insyaallah taala tidak mengapa. Ya. Seperti itu, ya. Adapun Syamsuddin, Najmuddin dan yang lainnya, ya ini makna yang mudah-mudahan ya ini nama yang tidak bermasalah dari sisi maknanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya bila kita sebagai warga negara diwajibkan untuk ikut dan membayar uang asuransi kesehatan dan membayar iuran
tunjangan hidup pensiun setiap bulannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dua pertanyaan. Pertama adalah mengikuti asuransi kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Maka ini dilihat apa bentuk asuransinya. Bila maksudnya adalah asuransi seperti BPJS, yang ini adalah asuransi kesehatan, sepanjang yang saya ketahui, sepanjang pengamatan yang saya ketahui dari skema BPJS yang diberlakukan, ya, akad yang diberlakukan adalah akad hibah, di mana para peserta dari asuransi BPJS ini itu menyetorkan uang preminya dan tidak berharap kembali uang pula. Maka para peserta sesungguhnya mereka menghibahkan harta mereka, ya, dengan uang premi yang disetorkan tersebut tanpa berharap kembali. Sehingga asuransi BPJS ini adalah asuransi yang bersifat ta'awuni, ya, yang bersifat, ya, asasnya adalah tolong menolong, gotong royong, demikian. Sehingga hilang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada asuransi konvensional, seperti adanya riba, di mana tidak ada riba pada asuransi BPJS ini, yaitu riba hutang piutang, menyetorkan uang sekian maka akan dikembalikan, ya, dengan uang yang sama ditambah dengan, ya, beberapa fasilitas-fasilitas, bahkan uang pula, demikian, ya. Ternyata tidak berlaku demikian. Begitu juga hilang pelanggaran berikutnya, yaitu gharar, karena tidak ada gharar pada akad hibah, maksudnya tidak terlarang gharar pada akad hibah, ya. Akad hibah, ya, tidaklah dilarang, ya, terjadinya gharar, demikian. Demikian pula judi, ya, karena judi bagian dari gharar, ya, ketidakjelasan. Karena boleh, ya, terjadinya gharar, ketidakjelasan pada akad hibah, akad, ya, murni hadiah atau pemberian. Nah, seperti itu. Akad sosial. Baik. Adapun bila ada terjadi denda keterlambatan, sepanjang pengamatan saya, BPJS ketika memperlakukan denda keterlambatan sesungguhnya bukanlah denda keterlambatan, ya, atas hutang dari tunggakan premi, ya. Ketika terjadi kemacetan di dalam pembayaran premi, maka pihak BPJS ini menonaktifkan. Nah, ketika para peserta hendak mengaktifkan kembali, maka pihak BPJS memberlakukan syarat, ya, yaitu syarat untuk dibayar tunggakan preminya dari waktu-waktu yang terlewatkan tidak terbayar. Kemudian apabila digunakan kartu BPJS tersebut untuk, ya, digunakan, ya, perobatan atau kesehatan di rumah sakit, sebelum, ya, lewat 40 hari maka dikenakan biaya cas dari rumah sakit. Sesungguhnya biaya cas dari rumah sakit ini bukanlah dia denda keterlambatan, namun itu merupakan, ya,
ketidaksiapan pihak BPJS ya untuk menanggung biaya dari rumah sakit tersebut. Demikian, ya. Maka hendaknya bagi para peserta yang ingin ya melanjutkan atau mengaktifkan BPJS yang tertunda, maka hendaknya mereka membayar preminya yang tertunggak atau tertunda. Lalu hendaknya dia mengaktifkan itu ya dan menggunakannya ya setelah lewat 40 hari. Wallahu taala a'lam. Demikian, ini terkait dengan ya asuransi BPJS. Kalau yang dimaksudkan asuransi kesehatan tersebut adalah asuransi BPJS, maka insya Allah taala dibolehkan. Tentunya adalah asuransi BPJS mandiri ya. Kemudian ada juga ditanyakan pertanyaan yang kedua terkait dengan iuran tunjangan hidup pensiun setiap bulannya. Nah, dugaan saya iuran tunjangan hidup pensiun ini adalah pembayaran premi iuran tersebut ya nanti akan dikembalikan berupa uang pula ya berdasarkan akumulasi dari awal membayar iuran sampai akhir membayar iuran, ditambahkan dengan ya manfaatnya plus dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Maka akad yang seperti ini ya sesungguhnya adalah asuransi yang bersifat konvensional, dan inilah ya yang melanggar syariat ya. Di sini ada akad hutang piutang yang menarik keuntungan ya, maka dia adalah riba. Kemudian ada pula denda keterlambatan ya, begitu juga ada ghararnya, ketidakjelasannya, pelanggaran gharar, ada juga kadang judinya. Demikian. Maka untuk yang kedua, wallahu taala alam, maka tidak dibolehkan untuk ya terlibat di dalamnya ya, ikut serta di dalam ya iuran tunjangan seperti ini. Namun apabila seseorang bekerja di sebuah perusahaan dan ini ternyata kebijakan perusahaan mengharuskan demikian, maka ketahuilah ya, bila ada pilihan untuk tidak ikut serta maka sebaiknya tidak ikut serta. Namun ternyata apabila tidak ada pilihan untuk tidak ikut serta, namun kebijakan perusahaan yang menetapkan demikian dan mereka yang mendaftarkan, maka pelanggaran tersebut ditanggung oleh perusahaan, pihak perusahaan ya, bukan pihak pekerja. Bila tidak ada pilihan ya, bila ada pilihan maka sebaiknya tidak ikut serta. Baik, dalam kasus yang tidak ada pilihan dan ini didaftarkan oleh pihak perusahaan atau tempat kerja, instansi ya, tempat kerja, maka ketika di akhir setelah pensiun, maka hendaknya ya pekerja tersebut itu hanya mengambil ya akumulasi dari iuran yang telah disetorkan ya, tidak lebih. Jadi nilai iuran tersebut mulai dari awal membayar sampai pensiun itu diakumulasikan, kemudian ketika menerima tunjangan pensiun ini maka ambillah yang dia hanya pokok dari harta yang pernah disetorkan saja. Adapun sisanya maka serahkan kepada yang lainnya. Apakah kepada fakir miskin, apakah kepada ya fasilitas-fasilitas umum yang lainnya seperti mungkin jalanan, pembuatan drainase ya, gitu juga jembatan atau memperbaiki jalan. Wallahu taala alam, ini bolehkan ya, seperti itu. Wallahu taala alam.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi, begitu juga menjawab pertanyaan karena telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan, ya, atau akan masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan kajian kita ini, pertemuan kita kali ini. Tentunya dalam penyampaian materi ini banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon untuk dimaafkan. Kebenaran maka ambillah, adapun kekurangan dan kesalahan maka tinggalkanlah. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, kita memberikan motivasi kepada saudara-saudari seiman untuk berdonasi, membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dana yang dibutuhkan adalah sekitar 8,5 miliar sekian rupiah, dan kekurangan dana saat ini adalah 3,2 sekian miliar rupiah. Memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipat dari apa yang kita berikan, yang kita infakkan. Dan ini pahalanya akan terus mengalir dan mengalir walaupun kita telah wafat. Masih hidup saja itu akan mengalir. Begitu juga ya setelah kita wafat. Apabila ya lahan masjid ini nantinya digunakan, di atasnya ibadah-ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, kajian-kajian ilmiah, tabligh akbar, begitu juga kegiatan sosial yang lainnya. Demikian ya. Silakan salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas seluruh kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.